Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Demo kemarin berakhir dengan damai dan menghasilkan sesuatu, di mana DPR pun ikut berjanji bahwasanya akan mengesahkan di bulan Desember nanti. Kalau sampai tidak, maka pimpinan dari DPR akan mundur. Nah teman-teman semua, sekarang yang harus kita perhatikan dan kita kawal adalah draft dari Undang-Undang Perampasan Aset itu sendiri ya. Jangan sampai justru nanti akan menjadi bumerang untuk rakyat itu sendiri gitu. Nah sekarang sudah mulai banyak juga yang menjelaskan gitu ya. Ya perampasan aset ini baik ya, bagus ketika benar-benar diterapkan kepada para koruptor gitu ya. Jangan sampai nanti malah justru untuk perlawanan kepada lawan politik gitu, atau justru malah menyasar kepada rakyat itu sendiri. Nah oke teman-teman semua, ini juga ada ya seorang wanita yang sangat antusias dan emosional sekali gitu ya terhadap para pejabat korup. Ini dia. Kita sudah sama-sama tahu ya kalau misalnya RUU Perampasan Aset rencananya akan disahkan pada 15 Desember. Itu gimana? 15 Desember nggak kurang lama, nggak sampai 25 Desember Natalan, nggak sampai nanti tahun baru. Sekalian tutup di Indonesia kalau begini. Kita menunggu terlalu lama. Tolong pemerintah, tolong Pak Prabowo Subianto, tolong jangan tamak, jangan rakus Pak, itu aja. Kenapa Bapak seperti itu? Bapak nggak ngeliat? Semua hati kita terluka, bukan Ibu Pertiwi yang menderita, melainkan kita semua rakyat menderita. Pimpinan DPR, aspirasi sudah disampaikan dan pimpinan DPR sudah mentandatangani bahwa kalau 15 Desember 2026 Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan, pimpinan DPR akan mengundurkan diri. Paling lambat pada bulan Desember, tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Saudara Bupati, kami warga Jakarta merasa dimerahi sama kalian. Kalian main pulang saja sesudah dari dalam. Kalian sudah cair, kalian pulang. Bagaimana nasib rekan-rekan saya yang sudah membackingi Anda pada saat Anda diciduk oleh aparat? Hidup bojong! Kalian kalau mau buang sampah jangan di Jakarta, silakan ke Pati. Di Pati. Kalau kalian datang lagi 15 Desember disahkan RUU itu, jangan pernah injek lagi Jakarta. Kami akan usir dengan ojol semua. Kita akan boikot Bupati. Kalian sudah mengecewakan kami. Kami kecewa, datang jauh-jauh. Logistik kami saling estafet, hasilnya kalian tidak ada rasa. Nah kadang-kadang yang seperti ini malah justru merusak perjuangan ya. Yang seharusnya kompak malah mecah gitu gara-gara botok langsung pulang. Nah si ibu ojol ini gak terima gitu ya, merasa ditinggalkan. Tapi ya sudahlah ya, yang penting pada intinya aspirasi itu diterima oleh DPR. Nah sebenarnya kalau misalnya ada aspirasi dari rakyat langsung diterima, DPR langsung bergerak, sebenarnya gak akan ada kerusuhan kok, santai gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Masa menyerang polisi yang berjaga di salah satu pintu masuk gedung DPR. Masa melemparkan kayu, batu, botol minuman, dan apa saja yang ada di jalanan sampai ada yang membakar. Masa AMPB dikabarkan sudah pulang ke Pati setelah diterima oleh perwakilan DPR RI. Nah, terus kelompok malam-malam yang bikin kericuhan siapa nih? Apa kan aku bilang demo ini ada keanehan. Skenarionya masih sama kayak tahun lalu, membuat kerusuhan, membakar, untuk menggulingkan Presiden Prabowo. Makanya aku bilang ya, jangan mau diperalat sama orang yang punya kepentingan. Kalian menerima uang bayaran yang recehan itu sekarang, dampaknya ke negara, dampaknya juga lebih lama sama yang kalian rasain. Bisa gak sih ngerti di situ doang? Gak sayang nyawa kalian, demi uang segitu mengorbankan nyawa. Belum lagi tahun-tahun yang akan datang, mau lebih tersiksa dari sekarang. Gini ya, gue juga bukan pemilih Presiden Prabowo, tapi gue melarang keras yang namanya makar. Apalagi sampai si plenger itu naik ke posisi RI 1. Terserah kalian mau bilang apa, yang jelas gue tetap pada pendirian gue. Gak mau kalau si plenger itu naik ke RI 1. Kita semua sepakat sama kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, termasuk RUU Perampasan Aset yang akan disahkan Desember 2026. Dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat.
Mari kita fokus deh, jangan mau digoreng-goreng sama hal-hal yang kayak gini, jangan mau juga dimanfaatin sama orang-orang yang punya kepentingan. Kalian juga nggak akan dianggap apa-apa biarpun nyawa kalian hilang. Banyak banget yang mention gua ya, Bang bahas dong DPR menolak RUU perampasan aset. Kalau ditanya tanggapan gua setuju dengan DPR. Kenapa? Karena negara kita belum saatnya untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Karena aparat penegak hukumnya kelakuannya masih kayak bangsat begini ya. Jangan sampai justru nanti undang-undang perampasan aset digunakan oleh para aparat penegak hukum untuk memeras tersangka ya. Udah gitu hartanya dimiliki oleh aparat penegak hukum yang bangsat-bangsat ini. Bisa aja mereka kong kali kong seperti yang terjadi saat ini. Jampitsus menggunakan wewenangnya untuk memeras para korban. Nah, lo bayangin coba. Udah diperas harta korban, dijadikan aset buat miliknya pribadi. Kalau kita mau menerapkan undang-undang perampasan aset, maka kita harus memperbaiki dulu kelakuan para aparat penegak hukum yang bangsat-bangsat ini. DPR berjanji akan mengesahkan RUU perampasan aset paling lambat Desember 2026. Gue ucapkan selamat untuk yang demonstrasi hari ini. Tapi jangan senang dulu karena tantangan yang sebenarnya baru akan dimulai. Dimana kita harus kawal bener-bener draftnya. Karena RUU ini teman-teman, kalau tidak dirancang dengan sangat hati-hati dan dikawal oleh kita semua, akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Gue beberapa kali sempat mention di konten gue bahwa gue sebenarnya belum terlalu setuju dengan RUU ini. Tapi karena ini negara demokrasi, orang-orang maunya begitu, DPR approve, ya udah, jalan aja. Nah, kenapa gue skeptis? Karena gue memandang RUU ini itu mirip dengan MBG dan Kopdes gitu. Secara gagasan bagus, tapi kalau dirancang dengan salah akan menghasilkan suatu kekacauan yang sangat besar. Saking besarnya, gue sampai mikir kayaknya nggak usah deh. Nah, gitulah kira-kira. Gagasannya bagus, karena emang hukuman terberat koruptor adalah miskin gitu. Dia harus menderita sepanjang hidupnya. Tapi kalau di negara ini kita masih sering menemukan ada orang nih, lawan politik ditangkap, dikriminalisasi dengan tuduhan korupsi. Padahal tidak. Dan di penjara, bayangkan apa yang akan terjadi kalau hukumannya dieskalasi lagi, yaitu dirampas asetnya. Kita tuh di penegakan hukum layar terbawah aja belum beres teman-teman. Harusnya ini beresin dulu nih. Pastikan koruptor ditangkap, dan pastikan yang ditangkap itu memang benar-benar koruptor. Nggak ada kriminalisasi. Baru kita ke jenjang berikutnya, yaitu perampasan aset. Bayangin orang yang kemarin dikriminalisasi, nggak usah kita sebut namanya, yang akhirnya bebas, diabolisi segala macam itu. Bayangkan mereka nggak cuma ditangkap, nggak cuma dipenjara, tapi dirampas aset-asetnya hanya karena dianggap korupsi. Dan tidak hanya lawan politik. Tidak. Lo rakyat biasa. Harta lo dianggap janggal, tidak seimbang oleh negara. Harta lo, aset lo bisa jadi juga dirampas oleh negara secara legal. Yang gitu-gitu tuh yang gue takutkan. Tapi pengalaman menunjukkan bisa jadi seperti itu. So 4 bulan ini please kita semua kawal. Jangan sampai nih gelap-gelapan tiba-tiba ketok palu, gawat kita semua. RUU yang tadinya dirancang untuk menyasar koruptor malah jadi menyasar rakyat. Akhirnya aspirasi rakyat melalui Mas Botok diterima oleh Wakil Ketua DPR Pak Dasko. Dengan closing dari Pak Dasko, kalau RUU perampasan aset nggak kelar di bulan Desember, semua pimpinan DPR RI bakalan ngundurin diri. Itu bagus. Kita terima tantangannya. Karena penguasa DPR saat ini adalah koalisi Kim Plus. Jadi wajar kalau dia harus komit dengan ucapannya. Kalau Mbak Puan kan dari awal udah ngasih tahu mendukung proses RUU perampasan aset. Nah, di hari ini kita baru dapat kepastian komitmen dari koalisi Kim Plus melalui Pak Dasko sama Pak Saan. Bagus itu. Dan yang paling keren adalah, setelah diterima pimpinan DPR, teman-teman dari parti juga langsung balik. Salut gue tuh. Mereka membuktikan kalau mereka nggak membawa kepentingan apapun kecuali aspirasi. Pas udah didengar, ya balik. Tuh keren loh itu. Terus, tadi gue juga habis teleponan sama Bang Kenneth. Kepo nanyain gimana situasi di Jakarta sekarang. Katanya sejauh ini sampai jam 4 sore tuh masih aman. Bang Kenneth cuma nitip pesan ke gua, tolong sampein ke teman-teman di lapangan. Fasilitas umum milik warga Jakarta tolong jangan dirusak. Karena itu bikinnya juga pakai duit rakyat. Dan untuk semua teman-teman yang sekarang ada di lapangan, kalau RUU perampasan aset benar-benar bisa disahkan di bulan Desember nanti, buat gua kalian layak untuk dijadikan pahlawan anti korupsi yang sesungguhnya. Oh, satu lagi. Please,
tetap waspada sama antek-antek geng Solo yang kemungkinan bakalan menyusup untuk bikin panas situasi. Jangan kepancing, apapun itu. Apa lo? Tanggal 15 Desember 2026 adalah tanggal pengesahan RUU perampasan aset. Dicatat guys, itu janji dari para anggota DPR. Bahkan 3 wakil ketua DPR siap mundur kalau sampai pengesahan RUU perampasan aset itu molor. Sekali lagi dicatat tanggalnya 15 Desember 2026. Tapi jangan cuma dicatat, kita kawal juga. Jangan sampai draftnya nggak terbuka, jangan sampai ada pasal-pasal karet. Dan jangan sampai undang-undang perampasan aset ini cuma dijadiin alat untuk nyerang lawan politiknya doang. Dan gue juga mau apresiasi buat segala pihak yang terlibat di demo hari ini. Baik itu peserta aksi, pihak kepolisian, anggota DPR. Karena nggak ada kerusuhan, nggak ada korban jiwa, semua berjalan damai. Dan buat teman-teman yang masih ada di sekitar wilayah aksi, pulang sekarang. Karena gue yakin banget di jam-jam segini tuh udah sisa para provokator. Pulang sekarang, sayangi diri sendiri, sayangi keluarga. Hari ini orang-orang turun ke DPR untuk menyuarakan sahkan RUU perampasan aset. Saya setuju dengan tuntutan itu. Semua koruptor harus dibinasakan supaya mereka lenyap di bumi Indonesia ini. Tapi saya mau tanya, ada berapa banyak orang yang turun ke DPR hari ini yang sudah membaca naskah baru RUU perampasan aset tersebut? Berapa banyak orang yang tahu bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat di dalam naskah baru RUU tersebut? Jangan sampai kita menuntut sahkan tapi nggak pernah baca itu naskahnya. Kalau naskah yang lama, saya yakin sudah banyak yang baca dan isinya itu sangat membahayakan. Saya pun tidak setuju. Banyak yang harus dibenerin dulu. Jadi pertanyaan saya sekali lagi, naskah mana yang minta disahkan? Sudah sejauh mana kalian mengetahui isi pembahasan di dalamnya? Banyak yang nggak tahu kan? Bingung kan? Makanya jangan selalu mengedepankan emosi hanya untuk gagah-gagahan. Jadi gini loh, mengenai RUU perampasan aset tersebut, pemerintah dan DPR sebenarnya sudah satu prinsip, bahwa RUU tersebut akan segera disahkan paling lambat bulan Desember 2026 ini. RUU itu sudah ada di dalam prolegnas prioritas dan draftnya sedang disiapkan secara maraton, dibahas di Komisi 3 di DPR. Artinya substansinya belum menjadi produk final yang tinggal diketuk. Kalau kita menuntut pengesahan sekarang tanpa membaca rumusan pasal di dalamnya, ya sama saja kita menyerahkan cek kosong pada kekuasaan. Tapi itu kan sudah lama banget bang, masa pembahasan selama itu? Iya benar, makanya tadi di awal saya bilang, yang dibahas ini draft baru. Karena draft lama itu banyak potensi masalah. Nah ini sekarang presidennya presiden baru nih, DPR-nya juga DPR baru, meskipun masih banyak wajah-wajah lama di sana. Tapi pikirannya ini semua pikiran baru. Mengenai semangat pemberantasan korupsi, kita sebenarnya semua satu prinsip kok. RUU ini memang penting. Negara harus mampu mengejar kekayaan hasil korupsi, pencucian uang, narkotika, dan kejahatan terorganisir lainnya. Bahkan ketika pelakunya kabur, meninggal, atau proses pidananya terhambat. Mekanisme semacam non-conviction based confiscation juga dikenal dalam kerangka UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi. Karena kewenangan di dalam undang-undang ini nanti sangat besar, maka pagar hukumnya harus sangat kuat. Siapa yang boleh membekukan aset, seberapa kuat bukti awalnya, siapa yang menanggung beban pembuktian, bagaimana melindungi aset pasangan, anak, mitra usaha, atau pihak ketiga yang beriktikat baik. Siapa yang mengelola aset rampasan, bagaimana mekanisme keberatan, kompensasi, dan pengawasan terhadap aparat. Ini semua penting. Kalau pasal-pasal itu kabur, undang-undang yang dimaksudkan untuk memburu penjahat bisa berubah menjadi senjata politik, alat pemerasan, dan pintu abuse of power. Ini yang kita khawatirkan. Makanya sebelum kita menuntut RUU itu disahkan, kita baca dulu nih isinya. Biasakan membaca, memahami, mengoreksi, baru sepakat, baru minta diketuk. Begitu kira-kira. Thank you.